Oke, sambil saya rekam ya, sambil waro-waro ke teman-temannya, karena kita sudah overtime nih dari perjanjian. Nanti kita membiasakan, sekali lagi membiasakan bahwa kita harus on time, dan mencoba untuk mentolerir yang on time, bukan mentolerir yang sibuk, seperti itu. Karena setiap kesibukan pasti dialami oleh seluruh insan, hanya saja kalau kita terus mentolerir yang bisa on time, nantinya menganggap bahwa tidak on time ada hal yang biasa. Kan sering gak enak ya, kalau dalam suatu event-event, jam berapa mulainya? Jam 10, paling juga jam 11 pejabat-pejabatnya gitu kan. Nah, kita calon pejabat, Pak, jadi jangan sampai seolah-olah mewajarkan hal tersebut. Pun kalau terlambat, saran saya dan kita biasakan bersama-sama untuk mengucapkan maaf lalu beralasan. Katakanlah alasannya macet atau apa, itu masih bisa dibuat ya. Tapi artinya tetap ada kata-kata bahwa kenapa terlambat gitu. Jadi jangan sampai nanti terlambat itu adalah hal yang biasa. Kalau pejabat nggak terlambat itu bukan pejabat. Seolah gitu tuh stereotipnya ya. Baik Kak, tapi sambil dimulai sajalah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kak, sehat semua Kak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kak sehat. Sarip, apakah hari ini sudah bisa mengeluarkan suara-suara indahnya? Belum bisa juga. Nggak apa-apa. Tapi ini Kak, karena kemarin saya sudah jelaskan, karena kita direkam ini ternyata ada penilaian khusus. Jadi nanti kalau Kak Sarip ditanyakan, kita maksimalkan fitur chat Kak ya. Nggak masalah. Lalu Kak Fatima, Kak Sidik, Kak Murino, Kak Dani, dan Kak Rudi, semoga sehat selalu dan aktivitas hari ini dilancarkan. Baik, sebelum kita awali hari ini, tentunya kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang sakit hari ini? Tidak ada ya? All good ya? Kak Fatimah juga. Oh sakit Fatimah? Sakit apa? Demam, Pak. Demam. Ya Capean. Allah. Tapi masih bisa online nih? Nggak apa-apa, betul. Guru PJOK ya. Jangankan demam ya. Hujan badai juga dilewatin lah guru PJOK mah. Nggak ada duanya. Alhamdulillah. Pastikan sunmol Kak. Dan kalau saya sih biasanya sop 3 saudara. Nyebut nama merek. Sop daging. Itu udah paling itu. Paling mantep. Sama vitamin C 1000 itu yang di kalengan. Plus istirahat. Insya Allah besoknya udah normal. Seperti itu. Kak Sidik, masih ini. Kamu Rino. Kak, sebelum kita awali, saya ingin bertanya. Di modul yang lalu kita belajar apa Kak ya? Mohon satu orang menjelaskan atau memberikan gambarannya. Silakan langsung open mic. Modul lalu kita ngebahas apa kira-kira? Masih ada yang ingat? Izin Kak Fasil. Silakan. Ya, minggu lalu kita udah membahas tentang modul 1.4 di mana membahas tentang isu-isu yang terjadi, isu-isu sosial yang terjadi dalam ruang lingkup sekolahan, Kak. Ya, yang terjadi di sekolah dan terdapat ada beberapa isu-isu sosial, salah satunya yaitu isu adil gender, terus isu disabilitas dan isu eksklusivitas dalam pembelajaran PJOK. Jadi seperti itu ya. Baik. Kak, selanjutnya, apakah ada kesulitan dalam mengembangkan hal tersebut dalam ini Kakak, dalam kehidupan Kakak, kira-kira? Ada kesulitan? Ada kesulitan mah. Yang berkaitan dengan itu, silakan Kak Sidik, diceritakan Kak Sidik. Sebenarnya ada kakak-kakak semuanya, wabil khusus ke Fasil. Ya. Dalam pembelajaran PJOK biasanya kita temui hal-hal yang kadang-kadang seperti Kak Dani bilang itu, ada isu-isu yang memang
yang susah untuk diungkapkan gitu, seperti isu perbedaan gender, eksklusivitas dan lain sebagainya. Namun yang saya cermati di dalam pembelajaran PJOK ini, ya saya sebut sajalah mungkin ada yang bukan disabilitas tapi anak itu pertumbuhannya tidak maksimal gitu Kak. Ada bagian, maaf ya saya tidak bisa menyebutkan ya karena sesuatu yang aib gitu. Jadi kesulitan memang ada ketika teman-temannya melakukan gerakan A, dia tidak bisa, apalagi untuk misalnya roll depan dan lain sebagainya. Karena ada bagian tubuh yang memang kalau terbentur dengan, ya apalagi tanah, terbentur dengan matras juga memang saya tidak tega gitu. Memang kesulitan seperti itu. Jadi saya ajarkan katakanlah dia dalam tanda kutip hanya sebagai teori saja. Adapun praktek saya rasa dia tidak bisa gitu. Saya tidak sebutkan jenis disabilitasnya itu, jenis kekurangannya itu Pak. Jadi hambatan, kemudian kekurangan dan lain-lainnya sebenarnya ada dalam pembelajaran. Kalau enjoy saja laksana karpet merah yang kita injak itu kayaknya mustahil untuk PJOK karena tidak ada tantangan yang menantang gitu. Mungkin itulah. Mungkin yang disampaikan dari saya cukup, mungkin yang lain akan menambahkan atau memang mengkritisi. Gitu. Tapi saya tertarik tuh Pak Sidik, apa yang itu, yang menjadi masalah itu? Sebenarnya ada peserta didik di saya itu ya memang memiliki tubuh yang ya mungkin ada sedikit bukan cacat ya. Saya tidak bisa menyebutkan di sinilah namanya. Nanti mungkin kalau di dalam tatap muka saya katakan lah gitu. Jadi untuk melakukan roll depan, untuk melakukan segala macam kayaknya dia memang mempunyai keterbatasan yang sangat-sangat sekali dan sangat tidak mungkin dilakukan gitu oleh anak tersebut, oleh anak didik saya itu. Jadi kalau dari Kak Fasil mengatakan ada hambatan, memang ada hambatan, ada yang harus saya kerjakan untuk mengurai masalah ini gitu Kak. Jadi mungkin nanti dalam tatap muka saya katakan, karena kalau di ruangan ini kayaknya terdengar oleh seluruh Indonesia gitu, tidak mustahil. Ya. Baik. Walaupun memang tujuannya adalah kita berbagi itu tidak hanya di satu kota atau satu daerah, karena kita sadari bersama di kelompok satu ini kita terbatas di bagian Cilegon dan Indonesia bagian Grogol ke belakang gitu kan. Dan nanti kita juga bertemu juga di kelompok Grogol dan sekitarnya seperti itu. Kita akan terpisah Kak. Tadi ada Kak Sarip sudah meng-share ya bahwa ada diseminasi. Itu diharapkan semua peserta mengikuti, baik yang sering berhalangan dari tempat tatap ayah maupun tidak. Karena apa? Tujuannya sekali lagi bukan hanya kehadiran, tugas, tetapi juga penyeluruh. Tidak semua guru PJOK yang aktif atau yang di Grogol aja, tapi semua sekota Cilegon, khususnya Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, Sulawesi, semua se-Indonesia itu mengikuti dan serempak. Tidak ada yang tertinggal lagi untuk bersama-sama merubah pola dan merubah mindset tentang PJOK. Baik Kak, kita tunggu dan kita ingatkan sama-sama bahwa bahwa nanti di pertemuan tatap muka kita akan sama-sama menggali. Dan sekarang boleh catat-catat Kak bahwa di modul 1 ini, 1, 2 ini, 1, 3 ini, 1, 5 sampai 2 sekian, bahwa yang mengganjal dan kasus yang berbeda atau yang unik di sekolah kita tuh apa, kita bahas dalam tatap muka. Seperti itu Kak ya. Terima kasih kepada Kak Dani tadi dan Kak Sidik yang telah berbagi. Baik, selanjutnya kita langsung kepada materi. Mengingatkan kembali bahwa kesepakatan bersama kita adalah menyalakan kamera jika dipermungkinkan, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Kita sudah selalu nih nomor 4 nih paling jago nih menghargai waktu baik mulai maupun selesai. Memaksimalkan fitur chat, sekali lagi kepada Kak Murad untuk maksimalkan fitur chat ya. Klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita sering dan terus menjumpainya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kita semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka
serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak founding father kita. Yang kedua, peserta mampu untuk mengembangkan kurikulum PJOK khususnya di sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nih Kak, backward design ini saya berbagi cerita bahwa semenjak mengikuti PJOK atau PKG ini kan udah lama nih backward design nih. Mungkin udah dari beberapa tahun yang lalu. Ketika saya mempelajari dan mencoba fokus sedikit aja gitu. Dan ternyata ketika saya gunakan di sekolah saya, ini luar biasa efeknya. Ada suatu perkembangan yang baru. Nanti kita sama pelajari Kak ya. Agenda kita sini itu backward design yang pertama. Yang kedua, pengembangan kurikulum dan pemikiran KHD kurikulum merdeka. Kita 2 JP Kak, insya Allah kita selesai pukul 12 lebih ya, jangan sampai kita melewati karena berbenturan dengan waktu duhur bersama. Alhamdulillah mudah-mudahan selesai ya. Aktivitas 1 yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Apa itu backward design? Baik, sebelumnya, menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Baik, bisa raise hand untuk menjelaskan tentang kurikulum PJOK yang dilakukan di sekolah. Ini pertanyaannya. Silakan dijawab di kolom chat Kak. 1 menit dari sekarang. Kita mengulang Kak ya. Ingat ini adalah kuatkan pemahaman. Jadi sudah dibaca modulnya langsung disikat Kak. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak masing-masing setelah mempelajari modul. Silakan. Kak Fatimah kemana itu? Terputus sepertinya. Baik Kak, diketik saja Kak. Kak Rudi, tolong sambil dibantu, kira-kira jelaskan Kak Rudi. Ya Kak, izin menjawab. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu tentunya bukan hanya sebagai kegiatan jasmani saja Kak, tapi juga untuk mengembangkan mentalnya, terus sosialnya, terus emosional, lalu kecerdasan intelektual. Jadi kalau menurut saya pendidikan pelajaran yang paling lengkap karena fisiknya dapat, teorinya pun dapat. Sepertinya seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Rudi. Selanjutnya Kak Sidik sudah juga, Kak Sarip bermasalah di itu. Coba Kak Fatimah, tolong jelaskan Kak Fatimah. Ya Pak, kalau menurut saya tujuan dari pelajaran PJOK atau kurikulum PJOK itu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan keterampilan gerak spesifik yang dicontohkan atau yang mungkin yang sudah ada dalam materi yang sudah ada sebagai hasil
analisis yang mereka ketahui atau yang belum mereka ketahui dengan gerakan yang baik dan benar. Itu aja, Baik, Pak. Kak Fatimah. Ya. Jadi kemampuan keterampilan gerak Kak Fatimah ya, PJOK itu melengkapi dari Kak Rudi yang menjelaskan panjang dan memang banyak yang dikembangkan. Tapi kalau Kak Fatimah ini hanya fokus dalam praktek spesifik seperti itu. Kak Dani, terakhir. Saya nggak bisa masuk. Bisa Kak Ju, udah masuk ini. Silakan Kak Dani, tolong dikembangkan. Bisa dibantu Kak Dani? Oh, hilang ya. Baik. Selanjutnya adalah Sudah masuk ke saya? Sudah Kak Ju, sudah masuk. Baik. Menurut CP PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2004, PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh PD, kompetensi, dan kreativitas. Jadi semua aktivitas jasmani Kak, dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Ini sudah kita bahas kemarin, makanya ada adil gender, segala macam, supaya apa? Seluruh PJOK, peserta didik, dan seluruh cabang olahraganya itu dilakukan dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, juga kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Poin 2 ini penting karena apa? Di kita PJOK cuma sekali seminggu, sedangkan untuk mencapai derajat kebugaran kemarin sudah kita bahas bahwa tidak bisa sekali seminggu, minimal sekian hari seminggu. Ada yang menjawab kemarin 30 menit per hari, mangga. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Fair play sudah dibahas di modul 1 P1, kerjasama tim, dan inklusivitas kelas 1.4. Yang terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Kakak, jadi sekarang mungkin saya bisa membantu ketika saya di tahapan ini, saya menyadari yang kita lakukan bersama dalam modul 11 sampai 15 ini adalah mencoba menerapkan poin 1 sampai 4 ini berdasarkan tatap maya. Ada raise hand, ada menghargai, beri tepuk tangan, lalu belajar untuk berani berpendapat walaupun mungkin saya ragu-ragu, takut salah segala macam. Ini adalah penerapan poin 1 sampai 4. Kita tatap maya dengan semua guru, semua ahli, dan semua sarjana, tetapi masih diulang kembali. Kenapa? Supaya terbiasa kepada siswa nanti yang notabene masih di bawah sekali tingkat pengalamannya dan tingkat keilmuannya dari kita harus mampu mengembangkan poin 1 sampai 4 berdasarkan apa? Pengembangan emosi sosial pribadi kita sendiri. Selanjutnya, kita diskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyiapkan pendapat. Siap-siap Kak ya. Baik, ini pertanyaannya. Terlepas dari kurikulum apapun, kurikulum 13, kurikulum CBSA, sebut saja namanya, apakah selama ini kita semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Baik Kak, 1 menit dipikirkan atau dibalas di kolom chat aja, nggak apa-apa. Nanti akan saya tanyakan secara random ya, secara acak. Maksudnya gini, semua kurikulum sudah kita lalui. Mungkin ada Kasidik yang udah dan Kaju yang udah banyak kurikulum, dan beberapa ada yang baru 2 kurikulum atau 1 kurikulum, nggak apa-apa. Tapi kan sudah mendengar banyak nih tentang kurikulum itu sama aja jawabannya. Atau itu sama aja. Wah ini beda dikit, ini sama. Baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sudah paham dengan baik tujuan mata pelajaran kita dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak, jawab singkat saja. Di kolom chat, silakan.
Karoup, silakan Karoup, dari mana Karoup? Siap Kak Fasil, izin bergabung. Mantap, satset Karoup. Siap. Baik, silakan dibantu untuk dijawab. Baik, tolong dibantu Kak Sidik. Silahkan dikembangkan perjawaban yang Kak Sidik tuliskan, silakan. Oke, mungkin ini dari pendapat saya dan mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman. Adapun yang memang mengkritisi kami persilakan. Adapun tujuan pembelajaran PJOK dari zaman jebot sampai sekarang intinya sama. Apa itu kurikulum 74, CBSA, Merdeka, sekarang ini kurikulum nasional, intinya adalah sama. Yang pasti dan yang jelas adalah keterlibatan guru dan peserta didik ini harus saling menerima dan memberi. Artinya, bila mana guru dalam menyampaikan pembelajaran itu tidak diterima oleh murid atau merasa bingung dan ini perlu dipertanyakan kembali. Jangan salahkan kurikulumnya, tapi kita harus berkaca diri, mempelajari diri, belajar dan belajar tanpa batasan usia selagi hayat masih di kandung badan. Artinya walaupun berganti-ganti kurikulum untuk pembelajaran PJOK saya rasa tetap sama. Kecuali memang ada hal-hal yang memang harus dibenahi seperti dari kostum dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah walaupun berganti kurikulum intinya adalah menjadikan anak itu cerdas, kemudian sehat dan bugar, dan inti daripada itu adalah menjadikan anak itu beriman dan bertakwa. Tanpa beriman dan bertakwa, walaupun anak itu cerdas dan bugar, saya rasa itu sangat disayangkan sekali. Ataupun demikian sebaliknya, mereka cerdas, mereka bertakwa, tapi tidak memiliki skill, keterampilan, itu juga tidak maksimal dalam pembelajarannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman yang mengkritisi atau menambahkan, silakan. Baik, luar biasa Kak Sidik. Ya, tujuannya itu seperti itu Kak. Jadi iman dan takwa endingnya. Ya, kita orang Indonesia ini melalui pelajaran apapun, baik PJOK yang melalui fisik, kimia, fisika, diharapkan itu tidak hanya pinter, tapi juga iman dan takwa. Saya setuju Kak Sidik. Baik, Kak Murad pun sependapat ini karena sudah dilalui, intinya nggak jauh beda katanya. Tapi dengan perkembangan zaman pemerintah mengkolaborasikan kurikulum sesuai perkembangan zaman. Seperti itu. Kak Fatimah ini udah paham sih, karena banyak pelatihan, seminar dilakukan, tapi belum maksimal pembelajaran dan tujuan di kurikulum. Seperti itu. Kak Ju juga sama sependapat katanya, tapi Kak Ju lebih spesifik pada dirinya sendiri bahwa akan mencoba indikator langkah-langkah pembelajarannya agar peserta didik dapat menerima secara optimal, begitu ya Kak ya. Baik, saya sekali sebelum tanggapi sekalian yang ini. Oke, selanjutnya adalah dalam konteks kurikulum merdeka yang kita pelajari bersama nih, apakah tujuan-tujuan tersebut yang dijelaskan sudah bisa dicapai Kak? Silakan langsung sebutkan saja berdasarkan pengalaman Kakak sendiri konteks kurikulum merdeka. Tujuan-tujuan yang Kakak maksudkan tadi apakah telah tercapai Kak? Silakan Kak, salah seorang bergantian. Ayo Kak Rudi, ayo Kak Rudi, Kak Rudi. Kak Rudi, boleh Ayo. kita passing kepada Kak Rudi.
Izin Kak, Maka, dalam konteks kurikulum merdeka apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut pengalaman pribadi sih, sejak kurikulum merdeka, ini kan kurikulum merdeka ini sebenarnya istilahnya juga hampir sama ya, cuman beda nama aja. Kurikulum merdeka ini lebih lengkap. Jadi tujuan-tujuan yang sejauh ini yang harus dicapai sejauh ini sudah cukup, saya kira sudah cukup tercapai Kak di sekolah kami. Bahkan saya sendiri merasakan perubahan-perubahan yang cukup signifikan, yang dulunya ketika K13 kita terlalu bebas sekali ya, bebas untuk mengajarkan apa gitu. Nah sekarang di kurikulum merdeka kita lebih fokus ke tujuan akhirnya gitu Kak. Mungkin itu Kak, terima kasih. baik. Kak, saya yakin Kakak punya banyak pemikiran untuk apakah tujuan ini bisa dicapai. Oke ya. Selanjutnya Kak, sebelum kita menggali lebih dalam, kita harus pahami dulu teorinya. Teorinya adalah tujuan itu penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru atau peserta pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Kak, inilah kurikulum merdeka yang mirip-mirip katanya dengan KTSP, kurikulum 13 gitu kan. Hanya saja yang sangat membedakan adalah tadi pengalaman kita bahwa roll depan itu harus begini tahapannya. Tetapi Kasidik memiliki ada anomali atau ada keistimewaan di sana yang tidak bisa menggunakan hal tersebut. Maka guru boleh menggantinya atau memodifikasinya, tapi tujuan akhirnya sama. Begini, analoginya yang paling mudah adalah semua pengen ke Jakarta. Tetapi kalau zaman dulu ke Jakarta naik bus. Busnya ditentukan, Kak Dani di kursi 2, Kak Ju di kursi 3, Kak Fat kursi 4, dan seterusnya. Dan rutenya ditentukan oleh supir. Supirnya siapa? Kurikulum tersebut. Seperti itu. Kurikulum merdeka ini semua dikasih mobil. Gitu. Tujuannya sama ke Jakarta. Nggak boleh enggak, semua ke Jakarta. Bedanya ada yang boleh naik motor, boleh jalan kaki, boleh naik bus, dan kawan-kawan. Waktunya ditentukan oleh kita. Tapi yang jalan kaki pasti akan lambat. Untuk itulah diperlukan percepatan. Siapa yang tentu percepatannya? Kak Rudi dan guru masing-masing. Supaya jangan sampai yang tertinggal. Apakah disewakan jet pribadi nanti dari Lebak sampai ke Jakartanya, ataukah dijemput helikopter? Mangga. Tetapi tujuan akhirnya ke Jakarta tersebut harus dicapai sama-sama, atau minimal ketika mereka tidak bisa harus ditinggal, dalam pertemuan berikutnya ada lagi percepatan yang kita sebut dengan remedial bahasa dulunya Maya. Seperti itu Kak ya. Kita akan bahas dan kulik di dalam tatap muka nanti kalau masih belum paham. Tetapi memang tujuan umumnya yang harus kita pahami Kak. Dan saya selalu memotivasi kepada kakak-kakak dan teman-teman sejawat di MGMP maupun rekan-rekan beda sekolah untuk ketika ada yang bertanya tentang RPP, modul, dan kawan-kawan pembelajaran, dibuat aja dulu Kak, gitu kan, nggak ada yang salah kok. Kenapa saya sebut begitu? Karena saya pernah dialami di bagian yang nggak berani buat, ternyata ketika udah dibuat mah, lancar. Seperti itu. Lanjut. Bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan murid. Misalnya, kita sudah menentukan nih besok belajar tentang renang misalnya. Renangnya adalah meluncur atau renangnya adalah bermain air, seperti itu. Padahal kita belum tahu nih apa kelemahan anak-anak, potensi anak, seperti itu. Langsung aja fokus pada materi atau aktivitas fisik. Untuk itu, bagaimana cara kakak memastikan pengajaran yang dilakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Kak Jo, bisa dibantu Kak Jo? Gimana cara Kak Jo mengajar nih? Kak Jo? Iya. Dengan kita mengajar terlebih dahulu kan dalam pembelajaran ya,
Ya. Kita apa namanya, pertama kita tuh dari jalannya aja mengabsen dulu, terusan bertanya, anak-anak kalau misalnya pada renang, anak-anak suka renang, suka Bu Guru, siapa yang sudah bisa? Saya. Nah, terus kita tanya, "Belum, Bu." Nah, kita memberikan pertanyaan, "Udah bisa belum?" "Belum." "Apa yang belum bisa?" "Ini, Bu." Nah, nanti kita jelaskan begini-begini ya tentang yang tidak bisanya itu gitu. Gitu. Ya betul. Kalau dalam bahasa kurikulum merdeka itu kayaknya asesmen diagnostik. Waduh ya, asesmen dulu nih. Jangan sampai mau berenang langsung jeburin aja. Tiba-tiba lah kok ada yang kutak-kutik ya. Ternyata lagi berenang sendiri ini kan. Kayak teh celup tuh, ngambang enggak, tenggelam enggak. Betul Kak Ju. Seperti itu. Kalau Kak Fatimah gimana Kak Fatimah? Dalam pembelajaran Kak Fatimah di sekolah Kakak bagaimana kira-kira? Memastikan agar pengajaran yang dilakukan benar-benar itu tujuan pembelajarannya. Kalau di sekolah itu mengikuti dari materi yang sudah ada, kadang menginovasi permainan dari masukan peserta didik sih Pak. Jadi ada sangkut paut dan menyangkut pautkan mereka untuk mengkreasikan apa saran atau usulan agar mereka juga berminat apa yang harusnya terjadi di pelajaran itu. Kadang kalau misalkan untuk passing bola, anak tuh nggak mau cuma kalau passing bola, maunya sambil bermain atau sambil kucing-kucingan atau yang lain dan sebagainya. Jadi nggak cuma hanya di monoton satu materi, tapi maunya anak-anak tuh ada selalu inovasi atau pengembangan langsung dari mereka. Jadi ada harus mengikuti apa permintaan atau kemauan mereka, yaitu mungkin jadi salah satu kreatifnya atau bakatnya mereka dalam peminatan pembelajaran PJOK gitu Pak. Itu Baik aja. Kak. Kak Fatimah, kalau dalam kurikulum merdeka itu ketika anak memiliki kehayang atau memiliki kemauan itu kan, itu namanya apa sih Kak Fatimah ya? Kira-kira ada yang bisa dibantu nggak? Apa gimana Pak? Ketika anak tadi kan kata Kak Fatimah tuh dia memiliki keinginan gitu kan untuk mengoptimalisasi pembelajaran PJOK-nya gitu. Kalau dalam kurikulum merdeka yang dipelajari Kakak, namanya apa Kak? Kak Fatimah? Apa ya namanya? Ada yang bisa bantu? Apa itu namanya Pak? Bahasa Inggris tuh, bahasa Inggris. Ada yang bisa bantu nggak Kakak? Lupa. Lupa ya? Betul Kak. Apa Kak? Apa Kak? Apa aja? Apa itu? Keinginan Pak, power of keinginan. Nah, betul. Keinginannya apa tuh kira-kira misalnya anak nih, kata Kak Fatimah tadi, dalam pembelajaran PJOK yang dilakukan Kak Fatimah, itu siswanya itu punya keinginan gitu kan untuk belajar supaya dia semangat. Kak Fatimah memberikan, ternyata malah jadi potensi baru tuh optimalisasi pembelajaran. Di dalam PJOK kurikulum merdeka, namanya apa tuh? Itu 2 modul yang lalu kalau nggak salah. Apa? Aku lagi bekerja. Ngetik siapa yang ngetik? Baik, saya coba ingatkan bahasa Inggris itu tuh ya. Yang disebut dengan voice, choice, dan ownership. Gitu Kak ya. Suara, pilihan, dan kepemilikan. Hal tersebut itulah yang kemarin juga saya coba kembangkan dan ternyata sangat-sangat signifikan mempengaruhi pola pembelajaran yang kita lakukan Kak. Jangankan di SD ya, di SMK aja yang kata saya di kami itu lebih ke arah komando, ketika diberikan hal tersebut itu lebih rapih ternyata ya. Dengan catatan kita sudah memberitahu dulu apa sih namanya voice, choice, dan ownership seperti itu supaya mereka berani untuk berpendapat dan juga bertanggung jawab terhadap pendapat tersebut. Baik, selanjutnya Kak, proses backward design adalah pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Seperti ini Kak, supaya saya analogikan kembali mengenai perjalanan kita ke Jakarta. Tujuannya adalah ke Jakarta. Capaian pelajarannya apa? Kita identifikasi. Ya,
ya. Identifikasi dengan cara yang pertama bisa melakukan mau pakai apa, seperti itu kan. Lalu yang kedua metode penilaian. Nah ini kalau sampai 2 jam pakai mobil beli tepat waktu, oke, checklist metode penilaian dengan durasi waktu misalnya. Metode penilaian pertama yaitu ketika sampai ke Jakarta dia kondisinya fit, berarti kondisinya metode penilaian berdasarkan penampilan fisik misalnya. Yang ketiga, ternyata sampai ke Jakarta dia menjadi lebih sehat untuk aktivitas selanjutnya. Berarti dengan keterhubungan apa gitu. Itu contoh dari metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Tentunya yang naik bus, naik angkutan online, menggunakan ojek atau jalan kaki, pasti beda strateginya dan pengalamannya. Itulah kita tentukan harus bagaimana kita rencanakan, bahkan jika ada yang inklusif seperti itu. Proses backward design. Pesan kuncinya adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menjelaskan tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Kak, sebelum saya lanjutkan, backward design bahasa Inggris tuh. Bahasa Indonesianya apa sih Kak? Kira-kira Kak? Desain itu apa Kak? Desain itu apa kira-kira? Kembali kali rancangan ya. Desain Kembali. Rancangan dirancang dirancang Desain kembali. itu pola, betul. Baik, rancangan, oke, betul. Nah, backward-nya nih apa nih backward? Backward. Mundur Kak, mundur. Mundur. Karena kalau forward maju kan. Dirancang kembali, makanya pola kembali, rancang kembali. Dirancang kembali ya, atau rancangan mundur. Seperti itu. Ini Merancang bahasanya. Gimana Karo? Apa sih dibaca backward design ya? Iya. Muhasabah ya. Kata kunci. Ini apa nih pendekatan dalam perencanaan yang dimulai dengan mengidentifikasi tujuan gitu kali ya Kak? Yang Ya. diinginkan. Pendekatan Oke. dalam perencanaan kurikulum ya Pak. Pendekatan dalam kurikulum. Baik. Rancang lah intinya mah. Desain Rancangan mundur ada kata Dani mah. Baik. rancangan mundur memang apa sih pola mundur, rancangan kembali. Pola rancangan- mundur. Gak apa-apa. Berarti kita sudah sepaham Pak ya, Kak, ya, Mengingat bahwa kembali rancangannya mungkin. mundur. Lebih tepatnya Ya. mengingat kembali kali ya. Mengingat kembali. Boleh. Yang penting kita sepaham bahwa kalau yang kita lakukan biasanya merancang maju, ya kan? Bagaimana ke depan mau ngapain? Kalau backward design justru dari arah dulu, tujuan dulu, baru kita merancang ke bawahnya. Tujuannya apa dulu, baru merancang ke bawahnya. Kira-kira gitu Kak ya, kira-kira berancang mundur. Bukan untuk menuju Jakarta pakai apa, tapi dari Jakarta kita harus bagaimana, seperti itu. Atau menuju Jakarta kita harus bagaimana. Analogi seperti itu. Oke, kita langsung ke penyusunan program PJOK. Wah, ini spesifik nih Kak. Siap-siap, Josh. Yang pertama, kita coba bermain kuis-kuisan dulu. Kurikulum berbasis standar. Berbasis standar nih ya. Standarnya miring apa 2 nih, nggak tahu nih. Manakah yang benar definisinya di bawah ini? Kita coba. Yang pertama adalah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang benar jawab benar, yang salah jawab salah. Silakan di kolom chat. Saya ganti. Setuju atau tidak setuju? Silakan di kolom chat, Kak. Aja suwe-suwe. Shoot. Kalau benar salah mah gampang gimana nanti? Setuju tidak setuju? Tidak setuju. Di kolom chat. Oh, Biar ada imbangan. Langsung pakai polling ya. Maksudnya itu kurikulum berbasis manakah yang benar definisi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kurikulum adalah tidak setuju kali ya. Kurikulum adalah perangkat bukan kurikulum doang.
Ih, Kak Ju mah ngobrol sama dirinya sendiri, curang. Banyak temennya Kak Ju mah. Enggak, itu lihat soalnya itu enggak. Iya Bukan sih ya, kurikulum aja benar-benar. kan, bukan kurikulum doang yang untuk meningkatkan pembelajarannya. Baik, baik. Nanti untuk pertanyaan kedua sudah saya launch pakai polling aja biar asik ya. Muncul nggak polling ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti pertanyaan kedua. Ini jawabannya apa? Kita lihat sama-sama. Yang benar adalah tidak setuju karena kurikulum tidak hanya tidak satu-satunya seperangkat aktivitas, tapi masih ada banyak ya. Untuk itu pastikan kita menguasai kurikulum dan lainnya. Apa lainnya kita bahas bersama nanti. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Pollingnya keluar nggak pollingnya? Nggak ada. Adakah pollingnya Kak? Enggak ada. Kak. Belum Kak, di chat apa di mana? Coba di live full ini. Oh. Start full, coba. Kita coba ini. Setuju, tidak setuju. Kita coba ya. Coba. Munculkah pollingnya? Tidak muncul? Nggak apa. Berarti via kolom chat saja. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Setuju, tidak setuju? Silakan. Maksimalkan kolom chat. Buku teks peserta didik adalah suatu kurikulum. Silakan. Setuju atau tidak setuju? Kak Rudi setuju. Oke, Kak Sarip setuju. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jemput Alin. Oh iya, maaf. Baik, jawabannya setuju, Kak Dadi tidak setuju, Kak Rudi setuju, Kak Sarip setuju, Kak Ju setuju. Buku teks merupakan bagian dari kurikulum. Kita coba, apa kata dunia? Tidak setuju, karena buku teks dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, karena buku teks adalah prasarana untuk menuju kurikulum. Waduh, ini semakin aneh nih ya, semakin menantang nih. Oke, ketiga. Iya, betul. Saya juga salah jawab ya, saya kira setuju saya juga. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Wah, kalau ini saya kira ini saya jawabannya sama nih. Silakan Kak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Kak Ju setuju, Kak Dani setuju, Kak Fatimah setuju, 3 orang sudah. Kak Sarip, let's go. Kak Raup, gimana nih, 3 nih? Setuju. Bu Iti setujunya Setuju. pakai. Setuju aja ya. Daripada bonyok katanya. Bukan. Oke, betul. Karena udah muncul ya dalam teks kurikulum adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Luar biasa Kakak. Berarti pemahaman Kakak sudah luar biasa, tidak perlu dipikirkan benar atau salah berapa, tapi harus dipahami bahwa poin 1, poin 2, dan 3 adalah pengetahuan dan fondasi awal kita untuk maju ke depan. Selanjutnya adalah komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Ya. Yang kedua, capaian pembelajaran. Oke. Poin ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan.
Menurut Mendikbudristek halaman 72, buku di nomor pada tahun 2022, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, tujuan sekolah, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Perlu dipahami ya Kak, ingat tadi yang di awal kita sudah kembangkan bersama bahwa tergantung sekolah, seperti itu. Jadi tujuan satuan pendidikan, visi misinya apa, guru PJOK harus mengacu kepada hal tersebut, visi misi sekolah. Kalau tadi Kak Sidik mengatakan tentang iman dan takwa, pasti visi misi sekolahnya ada tentang iman dan takwa, nggak akan dari situ. Kenapa kurikulum operasional berbeda antara satu pendidikan? Udah kita bahas bersama tadi di awal, agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini jadi kabar gembira. Kenapa? Karena kita semua dapat nyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Waktu itu Kak Rudi mungkin pernah membahas tentang tentang situasi sekolah, Kak Fatimah sekolah yang sempit, lalu Kak Sidik sekolah yang nggak bisa pakai sepatu karena memang kulturnya itu bukan karena nggak mau pakai sepatu, emang karena nggak ada ya, lebih ke arah kebutuhan hidupnya. Kenapa harus seperti itu? Karena itu tadi, kalau kita memaksakan seperti yang idealnya bahwa lapangan futsal sekian kali sekian, sepatunya harus bermerek sekian, soalnya harus begini-begini, yakin tidak ada atau hampir kesulitan guru PJOK adalah mengajar dengan cara yang tepat seperti tersebut. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Apa maksudnya Kak? Maksudnya adalah kita semua akan coba berbagi cerita ketika kita semua nyusun kurikulum PJOK. Maksudnya di sekolah kakak suruh bikin RPP, bikin modul ajar dan kawan-kawan. Tolong jawabannya jangan tinggal copy paste, jangan ya. Tapi bagaimana proses kakak menuju ke sana? Copy paste adalah suatu langkah-langkahnya. Tetapi ketika menuju ke sana kira-kira gimana Kak? Yang pertama gini, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan 3 orang, boleh saya tentukan Kak ya. Yang pertama mungkin yang belum tadi siapa ya? Saya coba buka catatan dulu. Baik. Yang sekarang menuju kepada Kak Dani lagi. Untuk yang ketiganya Kak Murad diketik ya Kak Murad ya. Nanti ke pertanyaan ketiga orang ketiga maksud saya. Kak Dani dulu. Kak Dani. Setelah Kak Dani kasih dik ya. Bagaimana Kakak Dani selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran Kakak? Silakan Kakak, langsung jawab saja nggak apa-apa. Baik, terima kasih Kak Fasil. Selama ini saya kalau merancang program PJOK seperti modul ajar ya Kak ya, saya tuh melihat dulu situasi dan kondisi di sekolah, misalnya kayak kebutuhan apa aja sih yang dibutuhkan di sekolah saya tuh, misalnya di sekolah saya nggak ada alat ini, mungkin saya akan membuatnya kayak misalnya contohnya di lari itu ada lari gawang nggak Kak ya? Ya. Kan itu kan ada alatnya kan kalau atlet itu kayak ini. Nah saya mengakalinya tuh dengan membuatnya dari itu apa namanya paralon itu tuh kayak gitu. Jadi ngelihat kondisi sekolah dulu, terus minat-minat anaknya kemana dan kemampuan siswanya seperti apa. Kan tiap anak kan pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Tiap sekolah juga kayak sekolah saya sama Pak Rudi kan yang berbeda juga pasti kan berbeda Pak. Ininya fasilitas, dari segi fasilitas, dari peserta didiknya juga pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi dalam menyusun itu saya pasti akan melihat, menganalisis, mengidentifikasikan kebutuhan apa saja yang ada di sekolah dan minat-minat siswa dan kemampuan mereka untuk menyusun tujuan pembelajaran yang jelas seperti itu, Pak. Baik, Kak Dani. Saya tertarik dengan paralel tadi Kak Dani. Itu Kak Dani bikin sendiri atau gimana nih? Ya, kalau paralel itu saya bikin sendiri, Kak, dari tutorial di YouTube.
Jadi saya ngelihat wah nggak ada ini, terus ngelihat kemampuan di sekolah juga rada ya gimana ya terbatas Modal Pak ya. sendiri Kak. Kalau buat olahraga kayaknya terbatas, jadi saya ini minta ya udahlah kalau gitu bikin aja dari paralon bisa gitu. Jadi ada di sekolah tuh kebetulan kemarin tuh lagi pembetulan paralon air gitu kan. Ya udah ada sisa-sisa kayak ininya kayak bentuk L-nya gitu ya saya ambil, saya buat ini apa namanya? Halang lintang ya apa ya? Gawang kecil ya, gawang kecil lah itu rintangan seperti itu. Hurdle mini. Nah, hurdle bener nah, itu namanya. orang atletik Dia tahu mikir tuh ya Pak. tadi. Iya hurdle ya. Oh Ya, ini hurdle itu, orang atletik beda. Iya beda. Betul. Tertarik Kak, luar biasa ya. Emang guru PJOK ini begini nih ya. Makanya nggak ada dana buat guru PJOK mah kreatif, ya kan? Kalau perlu berenang juga di sungai katanya. Udah kreatif ini gitu kan. Tapi luar biasa Kak. Saya coba mengadaptasi nanti ya kaitan dengan ada tukang gitu kan. Mang, iki apa Mang gitu kan? Paralon bekas gue kita, aja gerak kita, udah tenang udah kasih kayak gitu kayak badan kadang kan gede tuh kayak Karoop tuh nyerah tukangnya juga kan. Akamsi anak kampung sini katanya. Tapi Kak, kesulitannya ada nggak Kak ketika membuat hurdle tersebut dan dipelajari oleh siswa lebih suka lebih menarik atau gimana? Kalau sebelumnya kan saya menggunakan ini Kak, sebelum itu saya kalau misalnya ada pelajaran atletik halalintar gitu saya pakainya anak-anak itu loh, pakai badan anak-anak. Jadi anak-anak disuruh sujud atau ruku gitu kan, anak-anak lewat. Dan menurut saya itu bahaya karena kan setiap anak-anak kan beda postur tubuhnya gitu. Jadi ya kebetulan saya ada tukang yang lagi ngebenerin itu ada sisa ya udah saya pakai buat itu. Jadi lebih kalau anak-anak tuh katanya lebih enaknya pakai yang ini hurdle itu, hurdle modifikasi itu Kak. Karena lebih mereka juga udah tahu apa namanya tingkatan tingginya dibanding sama yang masih pakai anak-anak gitu. Karena saya pengalaman pernah anak-anak pakai tubuh anak itu ada anak yang jatuh nyusuk gitu. Aduh, ya itu. Nggak apa-apa ya udah saya daripada itu nggak aman menurut saya ya udah saya pakai ini ngeliat tutorial di YouTube saya terapin di saya ternyata bisa gitu. Baik Kak, cukup menarik Kak, nanti kita bahas lagi Kak. Memang satu kreativitas tuh harus juga dengan ketentuan safety dulu ya, jangan sampai kita nggak mikirin keselamatan, kenyamanan tapi kita paksakan bahwa ini kreativitas, jangan dulu ya Kak ya. Tetap keselamatan dan pengalaman pendidik yang baik adalah nomor satu, seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin Kak Sidik, bisa dibantu Kak Sidik? Kalau belum, kita coba ke Kak Said dulu. Oh, Kak Sidik. Gimana Kak Sidik nih? Merancang program PJOK apa nih? Kalau Kak Sidik gimana? Kalau di tempat saya nih, semua teman-teman yang nggak fasil, disesuaikan dengan kekuatan dan kesiapan daripada sekolah dan wabil khusus kepada gurunya itu sendiri. Kalau punya ancar-ancar sih saya pengen menggunakan alat peraga, jadi dirancang dengan alat peraga yang memang mumpuni kalau ada. Tapi dengan kondisi yang serba minim, ya kita gunakan alat-alat yang ada di sekitar sekolah. Contoh misalnya bermain engrang, bocokon gawe sing pring ko, jawake pring ngene makan ning brimah ko. Ya, di belakang sekolah di banyak pohon bambu kita buat atau dengan batok umpamanya. Kemudian kalau untuk voli, alhamdulillah kalau voli di kampung-kampung itu ada. Ya sekolah saya menggunakan lapangan yang ada di sekitar sekolah yang punya masyarakat. Itu tentang rancangan. Jadi misalnya besok pelajaran atletik misalnya, kita turun naik saja ke gunung ke bukit, turun naik bukit ke kampung sebelah, kemudian kita pendinginannya ya dengan selonjoran sambil memandang laut dan lain sebagainya, itu sangat alami sekali kalau di sini. Kemudian untuk yang lainnya mungkin nyusul. Kalau untuk olahraga atau yang lainnya kayaknya di sekolah saya ini, kalau Tembulun ini kayaknya serba minim ya, minim segala-galanya, minim muridnya, minim alat-alatnya, minim lah dengan kalkulasi atau asumsi jumlah murid yang hanya
100 kurang itu sangat minim sekali untuk memperoleh apa yang saya harapkan gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Mungkin itu saja, Pak. Baik, Kak Sidik. Jadi kalau Kak Dani tadi mencoba mengembangkan kreativitas melalui alat, kalau Kak Sidik memanfaatkan lingkungan. Luar biasa, dua-duanya memiliki karakter dan kelebihan masing-masing. Kak Sarip, Kak Murad ini merancang program adalah acuan kita untuk membuat modul ajar. Pengembangannya sesuai keadaan fasilitas sekolah. Betul tadi ya, kembali sesuai keadaan fasilitas sekolah untuk melakukan pelajaran. Contohnya dalam bola besar atau bola basket, melakukan cara dribble dan passing. Kenapa seperti itu? Karena sekolah lapangan tidak bisa untuk melakukan praktek yang sesungguhnya sesuai lapangan. Nyewa mahal, di lapangan nggak ada, kalaupun harus nyewa mahal jauh, seperti itu ya. Yang terpenting bagi Kang Murad adalah anak bisa melakukan gerak dasar permainan basket dan paham di sana. Saat melakukan game, ada gamenya tentunya nih, supaya menarik, tentunya dimodifikasi alat untuk masuk bola basket ke dalam tong sampah. Tapi ingat jangan lupa diambil, nanti dibuang, nanti makin hilang bolanya Kang Murad ya. Waduh, hilang bola kita udah tinggal 1. Itu dari Kang Murad, hilang bisa ya, seperti itu. Luar biasa Kak, saya yakin Kakak dan kita semua mengalami hal yang mirip-mirip dan sama, tapi kita perlu lanjut lagi, yaitu nomor 2. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu, kakak-kakak anggap jadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Untuk kali ini saya butuh bantuan Kak Fatimah dan Kak Raup ya. Nanti setelah itu 2 aja, Kak Raup walaupun dalam berkendara kayak ini Kak Raup nih, waduh lagi online nih. Bisa jawab Kak Raup nanti ya, pakai fitur chat aja, pakai fitur sound aja Kak Raup. Jadi yang selama ini kakak anggap jadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK di sekolah kakak. Silakan Kak Fatimah, kira-kira apa tuh yang bernilai nih supaya Kak PJOK-nya mantap nih, kira-kira apa? Kemampuan gerak motoriknya, Pak. Gerak motorik. Gimana tuh ceritakan? Jadi sesuatu yang bernilai, bukan bermaksud untuk menyampingkan atau tidak menyespesialkan yang tidak yang tidak normal atau disabilitas. Untuk menurut saya, sesuatu yang bernilai di pelajaran PJOK untuk hal sekolah atau murid yang normal itu di kemampuan motorik kasarnya. Jadi seperti kayak untuk menunjang, membantu mereka di kehidupan sehari-hari juga, seperti kayak meloncat, berjalan, berlari, melompat dan meloncat aja udah berbeda. Kadang anak yang harusnya melompat ke depan tapi hanya meloncat ke atas, masih suka perbedaan di situ. Terus untuk perbedaan jalan dan berlari pun anak masih suka kebingungan. Jadi kadang harusnya jalan cepat dan jinjit, itu kadang hanya jalan saja tidak menjinjit. Jadi kadang pengetahuan motorik kasarnya dari anak-anak pun masih suka ada yang kurang. Jadi seperti kayak anak berjalan menyamping tapi tidak mau mengikuti aturan, seperti malah udah disuruh menyamping tapi tetap jalan lurus, atau gerakannya menyamping tapi badannya tidak ikut menyamping gitu. Itu masih ada tidak sepenuhnya bernilai sempurna di pelajaran PJOK, tapi itu hal yang harus dianggap menjadi fokus penilaian yang ada di pelajaran PJOK gitu aja sih Pak, menurut saya. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Fatimah. Kak Fatimah ini kalau saya cermati dari setiap pertemuan, beliau ini lebih ke arah kondisi fisiknya ya. Mungkin ada bisa ceritakan Kak Fatimah, di sekolah kakak ini apakah kondisi fisik atau motorik peserta didiknya itu sedikit beda dengan yang lain gitu Kak Fatimah? Hanya untuk di kelas bawah aja sih Pak biasanya, yang masih belum, karena mungkin di TK atau PAUD-nya mereka hanya dikondisikan guru TK yang hanya melibatkan kegiatan outdoor gitu Pak, hanya melibatkan kegiatan outdoor dan tidak memfokuskan kegiatan outdoornya itu dengan kemampuan motorik yang harusnya dikembangkan. Jadi kayak dia anak ini hanya bisa melompat sekali maju tapi nggak bisa melompat 2 kali mundur, tapi itu tidak difokuskan lagi di
TK atau PAUD-nya atau sekolah sebelumnya gitu. Jadi masih di kelas bawah mungkin fokus untuk fisik atau motorik kasarnya masih banyak yang kurang gitu Pak. Kalau untuk di kelas atas, alhamdulillahnya udah terbentuk dan mau bergerak lebih. Motorik kasarnya udah mulai terbentuk sih Pak. Itu aja. Baik Kak Fatimah, saya setuju banget gitu kan. Itu selaras dengan pembelajaran yang fundamental bahasanya mah ya. Bagaimana di tahun 2045 ini anak peserta didik kita itu menjadi insan remaja yang luar biasa. Tapi kalau fundamental yang nggak bagus, tadi jalan miring yang nggak mau paham, lurus nggak mau paham, loncat 2 kaki, loncat kancil belum bisa, itulah tugas utama Kak Fatimah dan teman-teman di kelas bawah Kak. Itu tugas yang sangat berat. Saya tahu banget ngelatih jangankan anak orang lain ya. Anak sendiri cara lari aja ternyata masih ada yang mengangkang kayak gaya bebek ya. Saya tidak menyalahkan itu salah guru TK atau guru SD, tetapi adalah pemahaman yang belum merata antara kita semua di guru PJOK ini. Menganggap bahwa karena saya aktif melatih di tingkat atas, jadi tingkat bawah tuh mirip-mirip. Harus begini gitu kan. Jangan, ayo lari 10 detik harus sampai. Padahal mah betul Kak Fatimah, fundamental dulu. Gampang, ngebut mah gampang, yang penting tahu cara kopling, tahu cara gas. Mungkin gitu ya Fatimah ya. Saya setuju Kak, mudah-mudahan kita nanti dapat adapsi, tiru dan modifikasi dari Kak Fatimah. Kak Raup bisa menjawab Kak Raup? Bisa berbagi Kak Raup? Siap. Jangan Kak Raup, kira-kira gimana nih yang bernilai buat Kak Raup di fase Kak Raup? Sedikit saja nggak apa-apa. Oh iya. Terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Kalau di SD saya ini kan termasuknya daerah perbatasan ya. Kalau di Kak Sidik mah dia makan di atas Gunung Jase Jerema. Kalau saya ini ya emang di bawah gunung, cuma ya terkendala dengan semua fasilitas. Kadang juga kalau kita ada pembelajaran atletik itu, saya mah biasanya memberikannya kepada anak. Besok nih lari zigzag nih. Dia bawa tuh peralatan dari rumahnya, dari corong masing-masing sama paralon disambung, taruh gitu. Ada 10 orang. Kemudian ada juga yang misalnya kayak Kak Dani itu lompat gawang. Kalau Kak Dani dari paralon, kita mah dari triplek gitu, di apa namanya, di lakban nyambungnya kayak gitu. Jadi sekolah tidak terlalu berat gitu ya. Dan dulu juga murid diberikan tugas seperti itu, alhamdulillah orang tuanya juga tidak ada yang protes, selama ini antusias lah gitu. Ketika ada pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah itu, ternyata mereka senang. Apalagi besok Pak Guru kadang bertanya, nih, apa nih saya ini gitu kan. Kalau skipping juga kita semuanya punya. Semenjak kelas 4 sampai kelas 6 itu tidak ada yang bergantian. Kita skipping punya masing-masing. Jadi kalau untuk pembelajaran itu alhamdulillah tidak terkendala. Cuman yang masih terkendala itu terhadap pemahaman. Karena ya mohon maaf, masyarakat di kami itu kan rata-rata mau sekolahnya aja syukur gitu tuh. Kadang pagi itu ada yang nggak sekolah 10, 6, kita susul gitu Kak. Karena orang tuanya berangkat dagang, berangkat tani gitu pagi-pagi, anak kadang ya begitu. Yang dagang apalagi anaknya nggak ada yang nungguin, bablas orang tuanya berat jam 5 gitu kan. Anak kadang malas untuk bangun. Kita sering kan guru-guru itu, ya terutama pelajaran PJOK karena pagi, sambil maraton jalan kita bangunin tuh anak yang nggak masuk. Ya, saya mendengarkannya takjub ini emang ya. Kasih di Kak dan teman-teman yang di atas gunung. Karena memang perjuangannya bukan kaleng-kaleng ya. Padahal itu letaknya di kota ya, kota Cilegon. Tidak di daerah pelosok-pelosok di hutan dan kawan-kawan. Di kota Cilegon juga ternyata keadaannya seperti itu. Mudah-mudahan lekas membaik negara kita dan lekas meningkat dan melaju pesat. Kita adalah salah satu pondasinya, salah satu agen untuk perubahan tersebut. Luar biasa Kak Raup tadi
selain kreativitas dikembangkan juga, ternyata ada juga apa tadi? Objektivitas ya, menjemput siswa yang tidak belajar. Betul, Kak. Kalau saya mungkin menjadi gambaran buat saya pribadi, jangan langsung menjudge. Ketika siswa tuh nggak masuk, berarti males, Kak ya. Ternyata ada hal-hal lain yang membelakanginya. Iya, Betul. betul. Jemput bola dan memahami apa yang melatar belakanginya dan mencoba untuk mengatasinya. Luar biasa, Kak Rauf. Saya tidak bisa berkiti-kiti gitu ya untuk hal itu karena belum pernah mengalaminya. Saya salut, luar biasa. Oke, lanjut Kak. Nomor 3. Kak, selanjutnya adalah Kak Ju nih, jawaban Kak Ju nanti nih ya, siap-siap Kak Ju. Kira-kira nih, gimana Kakak akan mengintegrasi itu menggabungkan, mengkoneksikan semua tadi ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, kurikulum merdeka nih ya. Kendala nomor 1 ya, saya ulangi kembali, yang nomor 1-nya ini tadi ya, dan merancangnya gimana, lalu yang bernilainya gimana, sehingga menjadi suatu kurikulum PJOK yang berlaku di sekolahnya Kak Ju. Silakan Kak Ju, kira-kira bagaimana? Teman-teman nanti boleh membantu ya, karena cuma 1 orang nih untuk yang nomor 3 nih. Silakan Kak Ju. Dari pembelajaran dari Kak Fatima sama Kak Dani tadi ya? Ya, kan tadi kan Kak Fatima udah langsung jawab kendala di sekolahnya seperti itu dan begini Kak Dani, Kak Sidik, Kak Rauf. Tapi yang jawaban Kak Juh Rofia sendiri, kendala yang di sekolah kaitan dengan gimana Kak Juh merancang sampai menilai yang paling bernilai untuk PJOK menurut Kak Juh, sehingga gimana nih pembelajaran Kak Juh yang dilakukan di sekolah Kak Juh kira-kira gimana? Yang dilakukan aja sama Kak Juh aja nggak apa-apa, bukan Iya. hal yang lain. Pembelajaran yang saya lakukan di sekolah yaitu mengingat jawaban dari Kak Dani dan semuanya, yang kebetulan ya di sekolahan saya pun kurang mengenai sarana dan prasarana ya. Ketika saya mengajarkan yang seperti ceritakan Kak Dani tadi, tidak ada alatnya, karena saya juga sudah sejak tahun berapa membuat gawang dari paralon dan lempar turbo ya untuk pembelajaran atletik, yang saya buat lempar turbonya seperti baling-balingnya kayak apa gitu ya, lucu, anak-anak ketawa tapi anak-anak semangat gitu. Nah, ketika saya membuat itu anak-anak lebih semangat, sehingga anak-anak yang tadinya ogah-ogahan untuk bergerak, dan juga karena di sekolahan saya itu siswanya beragam. Ada yang pernah juga saya punya siswa yang termasuk sindrom ya, Down syndrome ada pernah, dan juga ada yang sekarang semaunya sendiri, dan sekarang pun ada sifat yang autis, yang kira-kira anaknya itu masih di umur setahun lah. Tapi setelah saya membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, dia sedikit yang tadinya tidak mau ikut kegiatan, sedikit bisa suruh lari, bisa sedikit lari walaupun tidak penuh. Jadi dalam penilaiannya otomatis saya menilai anak-anak yang seperti itu kan agak berbeda ya. Gitu mungkin. Baik Kak Ju. Kak Ju, untuk jam pelajaran yang dialokasikan Kak Ju itu dalam PJOK Kak Ju, apakah menggunakan acuan yang ada atau dimodifikasi juga Kak Ju untuk jam pelajarannya Kak Ju? Dimodifikasi, tapi saya dimodifikasi ya, ada dimodifikasi, ada yang enggak juga, karena saya masuk di kelas itu dari pertama masuk sampai jam istirahat kan banyak. Kalau dimodifikasi kan sedikit. Tapi terkadang di pembelajaran saya diberi teori dulu, kemudian praktek di lapangan gitu. Dalam pembelajaran saya memberikan teori dari jam 7:15 sampai jam 8:30, dari jam 8:30 sampai jam 9:30 teori praktek di lapangan. Kadang ya menggunakan alat yang ada di sekolah, dan kadang juga kita menggunakan lapangan yang lari ke ekopark gitu.
Baik. Tadi dijelaskan ada teori kakak semua ya, untuk kakak semua. Ada yang teori dulu, ada yang kreativitas segala macam. Ada penggunaan teknologi nggak kak dalam pembelajaran PJOK yang kakak lakukan? Adakah? Kadang itu untuk pembelajarannya saya menggunakan Infocus yang menyetel video-video pembelajaran olahraga. Nah, setelah anak-anak melihat video pembelajaran olahraga, mereka semangat dan terus dia semangat juga untuk melakukan praktek dan mempraktekkan apa yang dilihat di videonya itu gitu. Oke Kak, luar biasa sudah saya rangkum semua hari ini dan kita semakin mengerucut Kak. Yang pertama yaitu tentu kita bahas 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Semua sudah sepakat tadi membahas ini. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik adalah nomor 1 dan nomor utama. Kita harus melakukan hal tersebut. Yang kedua konteks masyarakat. Tadi Kak Rauf sudah sedikit menyinggung. Konteks masyarakat adalah konteks budaya, adat, dan lingkungan yang ada di sana. Yang ketiga waktu, tadi dibahas juga Kaju, memodifikasi, mungkin kalau terjadi hujan atau bagaimana, tetapi maksud waktu di sini bukan kondisi real atau kondisi yang terjadi dalam insidental, tapi kondisi waktu pembelajaran yang kita rencanakan. Kalau ada hujan, ada apa, itu hal belakangan. Waktu yang dialokasikan menurut Kaju tadi ada teori dan ada praktik. Teori dulu baru praktik. Saya suka ada yang menggunakan teknologi tadi dan saya yakin teman-teman juga berbagi dan berebut, mungkinnya berebut proyektor untuk pakai pembelajaran tersebut. Adanya tentang cakupan dan tahapan. Semua dari komentar tadi sudah mengacu kepada adanya tahapan dan cakupan pembelajaran. Luar biasa. Yang terakhir teknologi. Salah satunya tadi Kak Dani itu YouTube katanya tuh. Cuman buat dewek YouTube-nya ya. Di-share kayak Dani nanti ya ke siswanya. Gak apa-apa. Yang punya aja misalnya, oke kakak-kakak nih saya berikan video YouTube, silakan pelajari. Yang punya aja, yang punya handphone bisa satu layar berempat, misalnya gitu ya. Atau kalau Kaju mah punya proyektor bisa bareng-bareng gitu. Bisa kakak-kakak, anakku semua ini adalah bikinan dari kakak dari Padani. Nih cara bikinnya begini gitu kan, dilibatkan. Saya kira ini luar biasa. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program sudah dilakukan semua oleh kakak-kakak. Berarti kita sudah luar biasa dan sudah mencoba untuk mengaplikasikan kurikulum mereka tersebut sejatinya untuk kebaikan dan optimalisasi peserta didik. Kamorino, ada Kamorino? Aktivitas 3, aktivitas terakhir yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Kita semua sudah membaca teori, modul, dan sering baca-baca di 4-5 tahun ke belakang, apa sih Ki Hajar Dewantara itu dan apa jasa-jasanya, sehingga semakin sadar bahwa beliau ini memiliki cita-cita yang luhur, bahkan cenderung dan sangat menyayangi anak peserta didik, yang sampai sekarang masih relevan dengan keadaan kita. Baik Kak, kata kunci apa yang berulang kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kata kuncinya apa nih Kak, kira-kira Kak? Tadi udah dibahas terus nih. Setiap pertemuan kita bahas sebenarnya mah. Kira-kira Kak, silakan di kolom chat Kak, kita maksimalkan. Silakan masing-masing boleh berpendapat. Kata kuncinya apa? Boleh 1, 2, 3, 4, 10 nggak apa-apa. Kata kunci apa yang berulang kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan Kak di kolom chat. Pasti bisa. Silakan Kak Sidik sudah. Kak Sidik, kemampuan kata kunci adalah pasti bisa. Kak Rudi, kemampuan dan kekuatan sekolah. Silakan, kata kunci dalam pengembangan kurikulum PJOK.
Baik, Kak. Sambil menulis, Kak, saya ingatkan kembali pendapat-pendapat atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. KHD menggarisbawahi bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik kita semua hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita tentunya menjelajahi lebih jauh bagaimana pemikiran KHD telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional yang diejawantahkan oleh KHD sebagai dasar-dasar pendidikan, antara lain, 1. Pendidikan untuk semua. Artinya, pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang budaya. Yang kedua, pendidikan tentunya berbasis budaya. Artinya budaya bukan budaya yang seperti apa, tapi kearifan lokal serta budaya setempat. Karena pendidikan yang menghormati dan berbuka pendidikan identitas budaya akan lebih efektif dalam bentuk karakter dan memajukan bangsa. Tadi sudah dibahas, Kak, kalau di gunung bagaimana, kondisinya, lingkungan bagaimana. Pendidikan itu holistik, tidak terbatas pada aspek akademik, tetapi juga seperti kan perkembangan fisik, emosional, dan sosial individu. Yang keempat, pendidikan karakter, menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Karena pendidikan harus membantu pengembangan sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat gotong royong untuk membentuk generasi yang berkarakter dan integritas. Dalam PJOK disebutnya fair play, terutama karakter ini nih, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kita coba praktekkan bersama di sini. Yang kelima, pendidikan itu relevan dengan kehidupan. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dicontohkan tadi, hal lari, halang rintang. Dalam kehidupan nyata, halang rintang adalah tadi ada karton, ada tong sampah, mungkin ada hal-hal lain yang diejawantahkan oleh Kak Dani dengan cara membuat dari paralon. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, betul Kak, bukan dengan manusia kita loncatin, jangan, betul tadi dirubah. Kenapa? Harus relevan dengan kehidupan. Luar biasa tadi. Pendidikan sebagai alat pembebasan. Maksudnya apa? Pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Jadi dalam kurikulum Merdeka poin 6 alat pembebasan tadi betul tadi Kak Rauf sudah mencontohkan bagaimana dia menjemput anak karena bapaknya sibuk dengan kehidupan pembiayaan konsumsi anak. Tetapi untuk pendidikan otaknya bagaimana? Akademisnya gimana? Tugas Kak Rauf lah yang dengan ikhlas hati menjemput. Seperti itu Kak. Baik, kembali kepada pertanyaan ini, kata kunci apa? Saya bacakan. Kak Rudi sudah, Kak Fatimah, keterampilan dan pemahaman. Kak Ju, kekuatan, kemampuan, dan keinginan. Kak Rudi, holistik, menyeluruh, baik. Kak Dani, karakteristik dan kebutuhan pendidik. Kak Sarif Murad, kebutuhan siswa dan konteks lokal. Kak Murino, ada di mana Kak? Selanjutnya yaitu, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yaitu 1. Fokus pada materi esensial. Apa materi esensial? Adalah muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Materi yang mendasar, Kak. Jadi apa sih muatan yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik di sekolah Kakak? Kita coba di sana. Jangan terlalu jauh, seperti itu. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dengan cara apa, Kak? Kakak lebih paham sebenarnya apa yang perlu dikembangkan. Tadi makanya saya garis bawahi ketika Kak Fatimah mengembangkan bagaimana dan menceritakan bagaimana siswanya di sekolahnya itu dinamis. Kak Rudi juga memiliki siswa yang bagaimana. Kemarin Kak Sidik, Kak Dani juga menceritakan, Kak Rou menceritakan bahwa ketika main games itu ada yang sering milih-milih orang. Betul Kak, tugas kita adalah bagaimana mengembangkan kompetensi sosial, bukan menang atau kalah, benar atau salah, tetapi bagaimana main bareng-bareng melalui PJOK.
Menang, kalah itu hal yang biasa, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan karakter tersebut melalui bentuk permainan. Jangan pengen menang terus atau pengen berkelompok dengan orang-orang yang menang. Orang soleh kita kelompokkan itu adalah anjuran, tapi kalau mengelompokkan diri menjadi dengan orang-orang yang menang dan kita membantai atau membuat bahan cemoohan bagi orang yang kalah, itu jangan sampai terjadi, Kak. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Tadi kita bahas bersama-sama bagaimana waktu tersebut dapat fleksibel. Jangan sampai materi tentang renang kita nggak punya kolam renang, kita paksakan. Nggak apa-apa. Kita fokus di main bola, di lari yang menunjang terhadap kehidupannya, tetapi kita mempelajari hal yang lain itu hal yang lumrah. Tapi bukan berarti ketika kita nggak punya lapangan basket, kita paksakan bermain basket, itu sama saja dengan tidaknya ada fleksibilitas pembelajaran. Dicontohkan tadi oleh Kak Murad bahwa bagaimana mencoba untuk merubah dan mengkreatifkan perjalanan dengan cara tong sampah tadi. Luar biasa, seperti itu Kak. Selanjutnya, kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Sudah saya jelaskan tadi ya, apa sih maksudnya? Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah tadi, sudah saya jelaskan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, kekuatan potensi anak, yang kita semua tahu bahwa berbeda-beda. Baik, terakhir Kak, tolong ini mumpung ajan, mumpung ajan. Selagi ajan, kita cermati bersama, kita renungi bersama sambil jeda ajan di kolom chat Kak ya. Pertanyaan adalah, kita semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka setelah kata-katanya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Untuk itu Kak, tolong tulis di kolom chat, menurut kakak-kakak, 3 karakteristik utama kurikulum merdeka yang dikaitkan dengan pemikiran barusan, kira-kira Kak, apa yang telah kakak lakukan selama kurikulum merdeka terjadi yang dikaitkan dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara? 3 aja Kak, silakan Kak, singkat, padat, dan jelas. Sambil nunggu ajan Kak ya, 3 menit. Silakan Kak, boleh dikembangkan juga nggak apa-apa. Di kolom chat Kak, masing-masing, silakan. 3 karakteristik utama kurikulum merdeka yang kakak lakukan, silakan. Jelaskan nggak apa-apa, lebih afdol. 3 menit Kak ya.
First draft. What an angle. Let's see if it makes the difference. It's love all, but does Jones feel it? Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal. Salah satu konsep penting dalam kurikulum Merdeka adalah konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mengacu pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik dijadikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan diri dan kreativitasnya. Konsep pembelajaran kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Beberapa prinsip dalam konsep pembelajaran kurikulum Merdeka antara lain. 1. Pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidikan bukan hanya tentang guru yang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang peserta didik yang belajar untuk mengembangkan diri. Guru dijadikan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. 2. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas dengan melibatkan kegiatan yang menarik dan bermanfaat. 3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang interaktif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan bekerja sama. 4. Pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran disesuaikan dengan konteks kehidupan peserta didik. Kurikulum Merdeka mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman dan kearifan lokal. Peserta didik akan belajar tentang nilai-nilai lokal dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran tidak hanya dilakukan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi,
tetapi juga untuk peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Dengan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kurikulum Merdeka diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif akan membuat peserta didik lebih tertarik dalam belajar dan mengembangkan diri. Semoga kurikulum Merdeka dapat memberikan perubahan. Demikian informasi konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Baik Kak, udah semua nih? Sudah semua Kak ya, coba saya baca dulu. Sebelumnya saya presentasi yang ini dulu. Kita kembali bahwa 3 karakteristik utama. Oke, dari Kak Sidik, guru sebagai mentor, murid dapat menerima ilmu, dan pembelajarannya asik menyenangkan. Baik. Kak Sarip, fleksibilitas dalam pembelajaran, berbasis proyek yang mendorong pengalaman pelajar peserta didik. Baik. Pendekatan yang menyeluruh seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kak Rudi, fokus pada materi esensial, ya, pengembangan karakter percaya diri, fleksibel, pada akhirnya pelajaran menjadi optimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Menarik. Kaju, 3 karakteristik pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek yang pengembangannya untuk pengembangan keterampilan peserta didik sesuai dengan P5O. Yang kedua, pada materi penerapan literasi dan numerasi. Ketiga, pembelajaran yang inklusif dengan peserta didik berbeda dengan keterampilan pemahaman. Kak, saya coba membahas ini Kak. Kalau di PJOK Kak, menurut Kakak nih, menarik nih, bareng-bareng jawab ya nih ya. Pendalaman literasi dan numerasi nih, gimana Kak? Pendalaman literasi dulu Kak, kira-kira gimana dalam PJOK nih Kak? Silakan Kak. Ada bisa jawab Kak? Ada satu Kak? Kak Rudi? Ya, izin Kak. Untuk pelajaran PJOK, literasi sangat penting sih, masih sangat penting. Ya, yang paling utama sih sebenarnya gerak ya untuk di SD ya, gerak dan menyenangkan gitu. Tapi terkadang literasi juga menjadi hal penting karena kita juga apa ya, ada bagian yang sulit kita jelaskan gitu Kak. Tapi dengan anak literasi mereka lebih paham gitu apa yang kurang kita jelaskan akhirnya lebih paham gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Baik. Literasi itu. Bisa dibantu gak Kak? Kak yang lain selain Kak Rudi ya. Kalau literasi dalam PJOK itu caranya gimana nih Kak? Kira-kira Kak? Ada Kak Sidik, kalau Rudi nggak apa-apa, kalau Rudi nggak apa-apa. Kira-kira gimana? Pembelajaran literasi dalam PJOK. Penguatannya. Kak Raup? Okay. Yang pertama, literasi dalam PJOK itu membaca dan memahami peraturan sebuah permainan, gitu kan? Siswa perlu tahu itu dulu gitu. Menyusun strategi permainan, contohnya gitu. Menganalisis informasi kesehatan atau kondisi anak misalkan. Betul Kak. Oke. Ada lagi Kak? Baik Kak. Literasi dan numerasi Kak. Kalau numerasi kan berkaitan dengan angka ya. Angka, matematika itu. Betul, matematika Kaju betul ya. Hasilnya aplikasinya dalam pembelajaran PJOK, kalau menurut saya, mudah-mudahan saya salah dan kita bisa diskusikan bersama nih. Tapi menurut saya literasi adalah berkaitan dengan pembelajaran kita nih Kak. Kita ada modul, kita belajar nih, membaca nih. Lalu dalam modul tersebut ada kuis dan ada rubrik. Artinya kuis tersebut ada pertanyaan dan disediakan rubrik. Rubrik itu adalah kakak-kakak kalau mau dapat nilai 100 yang dibahas ini ya, poin 1 sampai 4. Kalau poin 75 cuma 3 poin. Kalau cukup
2 poin. Itu adalah pembelajaran literasi, Kak. Saya adaptasi dan tiru modifikasi dalam pembelajaran PJOK dengan cara seperti itu. Dalam mempelajari tugas gerak, siswa betul dikasih video tadi di awal ya oleh Kak Rudi, oleh teman-teman tadi melalui video YouTube di awal, teori oleh Kak Juh juga. Tetapi pastikan Kak, anak-anak juga mendapat pengalaman literasi. Bagaimana caranya dia ketika membaca pertanyaan, membaca statement, membaca pernyataan, dia bisa berkembang tuh pemikirannya dan mengimplementasikannya dalam sebuah narasi, dalam sebuah tulisan. Itu Kak, kalau menurut saya bagaimana PJOK dapat masuk dalam literasi. Itu Kak ya. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kita semua dapat mampu paham dalam pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ingat, backward design adalah kita tentukan tujuannya dulu, lalu baru ke arah menuju ke sana, lalu sampai kepada arah penilaian dan evaluasinya. Kita bisa membaca kembali dan kita perdalam kembali dan kita akan perdalam ketika dalam tatap muka. Sebelumnya kakak hanya ditugaskan untuk membaca dan mencoba membuat, apalagi mempraktekkan di sekolah. Tapi lebih dari itu santai saja. Kakak, poin terakhir adalah terima kasih seperti biasa. Kita sudah lihat bersama 2 JP dan pada akhirnya terima kasih adalah hal yang kita tunggu-tunggu. Tetapi saya kembali mengingatkan dalam tugas kali ini banyak kakak-kakak yang mengisinya masih banyak yang kosong Kak. Tolong dibuka lagi baik dari diskusi dalam materi, dalam modul maupun tugas-tugas akhir yang harus diisi Kak. Tugas akhir tersebut untuk fungsinya apa? Untuk mengetahui apakah kakak sudah paham, apakah saya berhasil menyelenggarakan pemaparan, dan yang ketiga apakah kakak-kakak fokus dalam LMS. Kak, tolong bantu juga teman-teman yang belum bisa hadir, belum bisa mengikuti jadwal kita bersama. Kenapa? Supaya dalam tatap muka nanti tidak ketertinggalannya jauh sekali. Dalam tatap muka nanti kakak-kakak kita semua akan bertemu pada tanggal 19 Oktober. Teknis apa dan bagaimana akan saya share di grup setelah ini Kak. Nanti kakak-kakak perlu ditekankan kembali bahwa BGP telah menyediakan berbagai macam fasilitas termasuk adanya uang transport, uang saku, waduh banyak amat ya. Itu nggak penting lah buat guru PJOK ya. Pengalaman yang penting Pak ya, pengalaman. Yang penting pembelajarannya. Ya betul. Dan juga pengalaman belajar ya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu diharapkan teman-teman Kak, mungkin ada yang dekat dengan KA, KB, KC dari kelompok kita yang jarang hadir, dicoba dicari tahu akar permasalahannya dan digosok kembali supaya hadir dan supaya aktif. Seperti itu Kak. Baik Kak, sebelum diakhiri tentunya seperti biasa saya berikan aplaus kepada kakak semua. Terima kasih telah berusaha meluangkan waktu yang saya yakin kita semua guru PJOK adalah sibuk sekali, banyak sekali kesibukan di luar, tapi masih bisa menyempatkan bahkan mengisi LMS dan mempelajarinya. Adalah hal yang luar biasa. Kita tingkatkan kembali, optimalisasikan kembali, tidak cuma hanya hadir dan membaca, tapi juga memahami dan juga berdiskusi. Kita debat dalam ruangan kelompok ini supaya perdebatan tersebut menghasilkan suatu solusi bersama. Seperti itu Kakak. Selanjutnya Kak, kita minta closing statement. Kalau kemarin dari siapa saya minta? Kemarin ya lupa saya. Kak Rudi. Kak Rudi tah. Iya. Kak Rudi udah kemarin yang itu tuh yang udah. orang tua udah. Kak Murino. Kaju ya? Itu Kasarip tuh, Kasarip. Kalau bisa minggu depan gitu. Oh iya ya. Betul. Oh Kaju, saya tagih nih Kaju. Punten saya tagih. Takutnya hilang gitu doang. Kasarip. Bukan konsisten sekarang sama Kaju, nggak apa nih. Kaju, Iya. kira-kira dalam pertemuan kali ini, modul 15, apa sih yang Kaju dapat? Nah ya, silakan Kaju. Apa? Yang didapat dari pelajaran 15 saya agak tahu sedikit bagaimana kawan-kawan dalam melakukan pembelajaran di sekolahnya. Adapun untuk kata-katanya, ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan cepat, ikan batik, ikan betik. Ikan gabus lebih cepat, lebih baik. Gitu. Kasihan ikan cepat sama ikan betik nih ya. Udah gak ada ikan wader juga tuh. Iya. Baik Kak. Ikan lele, ikan mujair.
atas kehadirannya. Mungkin ada lagi kakak yang bisa dibantu didiskusikan atau di-sharing di pertemuan atau di menit-menit terakhir ini. Silakan kakak, ada yang disampaikan? Oh, Kak, satu Kak, izin sebelum diakhiri. Ini terkait pembelajaran pengembangan modul ya, kurikulum di sekolah. Menurut Kak Fasil, apakah bijak kita itu mengembangkan kurikulum PJOK berdasarkan dengan kompetisi yang ada? Misalnya kan kalau di SD kan ada ODSN ya, mereka ada perlombaan apa gitu kan. Terus nanti di pengembangan kurikulumnya kita gabungkan tuh di situ. Apakah bijak nggak menurut kakak? Atau menurut kakak-kakak yang lain? Terima kasih. Baik Kak, ini maksudnya mungkin Kak Rudi ya. Kan ada O2SN, sedangkan dalam kurikulum Merdeka itu semua mata pelajaran, semua cabang lah ya, semua cabang wajib. Nah Kak Rudi ini pengen fokus di potensi anak di satu cabang saja gitu Kak Rudi ya? Ya kira-kira begitu Kak. Kira-kira begitu kan, supaya juara sekolahnya kan gitu tujuannya ya. Pengen juara dengan minim biaya, wah ya, hukum ekonomi dipakai ya. Nih, pertanyaannya begitu luar biasa, tapi nggak apa nih. Kira-kira Kak, bijak atau enggak katanya Kak? Enggak, silakan. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Oke, masuk. Oke. Karo oke. Oke, baik. Kayaknya saya juga sepaham dulu. Cuman yang namanya pembelajaran wajib itu kan wajib aja kita kenalkan gitu kan sama siswa. Lantaran kita mempunyai bakat tersendiri itu yang namanya kurikulum kan hanya sebagai acuan dan juga pedoman gitu. Ketika pembelajaran kita melenceng gitu kan, kita kembali kepada pedoman dan acuan yaitu kurikulum tadi. Kemudian dalam rangka untuk mengembangkan potensi ataupun tadi terkait pembelajaran anak itu ya diteruskan saja Kang Rudi. Emang itu kan harusnya seperti itu. Jangan sampai kita memberikan semuanya kepada siswa, sedangkan hobi siswa itu berbeda-beda, kita tetap dijelin yang dia tidak paham dan dia tidak mau begitu. Artinya pengembangan bakat dan minat siswa itu sangat harus diutamakan, tidak menghilangkan kurikulum ataupun pengembangan dari kurikulum tersebut itu masih tetap kena begitu. Baik, Kak Rauf, saya setuju. Sebelum saya akhiri Kak, apa masih ada Kak? Kalau tidak ada, sedikit saya kasih gambaran Kak, bahwa nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan juga mempelajari namanya Sport Education Model dan teman-temannya, karena memang kaitan pertanyaan Kak Rudi itu ditanyakan juga oleh semua guru-guru ya. Tadi saya kasih clue-nya, dengan biaya yang sedikit prestasinya harus maksimal gitu kan. Dengan pembelajaran waktu yang sedikit, bagaimana caranya O2SN juara. Bagaimana dengan cara A tapi harus B ya. Nanti kita coba kembangkan namanya ada klub sekolah, kerjasama dengan klub elit lokal, kerjasama dengan apapun itu, supaya harapan guru PJOK terhadap nama institusi sekolah atau sekolahnya itu meningkat, tetapi tidak mencederai hak-hak peserta didik yang lain tercapai Kak. Insya Allah pertanyaan Kak Rudi akan saya jawab dalam tatap muka nanti, dan memang pertanyaan Kak Rudi itu menjawab dan juga mempresentasikan bahwa teman-teman di tempat lain, nggak cuma di sekolah Kak Rudi, nggak cuma Cilegon, itu bertanya hal yang sama, berbanding terbalik antara kurikulum yang dilakukan dengan harapan yang yang ingin digapai, seperti itu Kak Rudi. Baik Kakak, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sudah overtime ini, tetapi memang ada bahasa yang harus kita bahas bersama-sama ya. Tapi tidak banyak-banyak, cuma 10 menit overtime-nya. Ke depan Kak, kita percepat kembali dan perbanyak kembali diskusi, siapkan catatan dan siapkan pertanyaan. Boleh di awal nanti kalau Kak Rauf, hati-hati di jalan ya. Kak Murino dan teman-teman, terima kasih. Sebelumnya kita akhiri bersama dengan foto, kata Kak Rauf. Betul, diingatkan. Tangan di kepala. 1, 2, 3. Belum keluar. Belum. Mana ini? Oke. 1, 2, 3.
Waduh, siap. Oke, terima kasih ya Kak. Izin les. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sari, Kak Ju, Kak Sidi, Kak Roub, Kak Fatimah, Kak Rudi. Boleh meninggalkan ruangan. Saya izin mematikan rekor. Siap. Terima kasih Kak Fasil. Sama-sama. Izin keluar. Siap. Izin keluar, aku di jalan.